Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Di channel ini, channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari, serta konten sesi membaca buku syar'i untuk menambah wawasan kita tentang agama Islam, agar dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Di video kali ini saya akan kembali membacakan kiat-kiat menghidupkan bulan Ramadan karya Syekh Abdullah As-Soleh dan Syekh Muhammad bin Soleh Al-Munajjid. Karena kemarin kita sudah membahas amal-amal soleh bulan Ramadan yang pertama, yaitu puasa, maka di video kali ini kita akan membahas yang kedua, yaitu sholat taraweh. Bagi teman-teman yang belum mendengarkan amal-amal soleh di bulan Ramadan yang pertama, yaitu puasa, maka lebih baik teman-teman mendengarkan terlebih dahulu amal-amal soleh di bulan Ramadan yang pertama, yaitu puasa. Bagi teman-teman yang sudah mendengarkan, mari kita bacakan amal-amal soleh di bulan Ramadan yang kedua, yaitu sholat tarawih atau qiyamul lail. Sholat tarawih atau qiyamul lail. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunaikan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 64. Dan hamba-hamba yang baik dari Rabb yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat ke-63 sampai ayat ke-64. Mengerjakan sholat malam adalah kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhuma. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata, janganlah kalian tinggalkan sholat malam, sebab Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, kendati pun sakit atau sedang lesu. Beliau tetap mengerjakannya dengan duduk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa mengerjakan sholat malam. Bila tiba pertengahan malam, beliau segera membangunkan keluarganya untuk sholat. Beliau berseru, "Sholat, sholat!" seraya membacakan ayat ini. Dan suruhlah keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu,
Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Al-Quran Surat At-Toha ayat ke-132. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah membaca ayat "Apakah kamu, wahai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya?" Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-9. Beliau berkata, orang yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Hatim berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan hal itu karena banyaknya sholat malam dan tilawah yang dilakukan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hingga terkadang beliau membaca seluruh Al-Quran dalam satu rakaat. Masya Allah. Alqamah bin Qais menceritakan, pada suatu ketika aku bermalam bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia bangun untuk sholat pada awal malam. Beliau membaca surat seperti bacaan imam masjid. Beliau baca dengan tartil, tanpa terburu-buru, hingga dapat didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Beliau terus sholat hingga menjelang terbit fajar. Antara selesai sholat malam dengan terbit fajar, jaraknya kira-kira antara adzan maghrib hingga selesai sholat maghrib. Setelah itu, beliau mengerjakan sholat witir. Di dalam riwayat Asy-Sya'ib bin Zaid disebutkan bahwa ia berkata, pada saat itu imam membaca beratus-ratus ayat, sehingga kami bersandar dengan tongkat karena lamanya berdiri. Ia berkata, kami baru selesai saat menjelang fajar. Catatan: wahai saudaraku, sebaiknya engkau menyempurnakan sholat tarawih bersama imam, agar engkau termasuk orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan salat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hingga selesai, maka akan dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nah, teman-teman, seperti itulah amal-amal soleh di bulan Ramadan yang kedua, yaitu sholat tarawih atau sholat malam, qiyamul lail. Semoga Allah memudahkan kita dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana para sahabat Nabi SAW menghidupkan malam dengan penuh semangat. Hingga beberapa riwayat tadi, salah satunya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membaca seluruh ayat Al-Quran dalam satu rakaat.
Masya Allah. Semoga Allah memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan secara maksimal. Amin. Demikianlah video ini saya buat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga bagi orang lain. Jika ada yang salah, itu murni dari saya. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.